Selamat datang di channel Bagas Horror Story. Cerita horor kita kali ini datang dari satu keluarga yang lagi pergi kondangan ke pernikahan saudara mereka di sebuah kampung pedalaman. Berhubung jaraknya jauh sekali, ditambah rentetan acaranya yang panjang, mereka memutuskan untuk datang dari hari pertama dan menginap beberapa malam di sana. Awalnya semua kelihatan biasa saja. Kampungnya ramai, suasananya meriah, dan warga sekitar juga menyambut mereka dengan sangat baik. Tapi, begitu matahari tenggelam dan malam mulai datang, suasana di kampung itu langsung berubah total. Keluarga ini tiba-tiba dapat gangguan mistis, mulai dari dengar suara-suara aneh sampai diganggu pas lagi tidur. Mereka sempat heran dan bingung, salah mereka apa sampai harus diganggu. Padahal mereka merasa tidak melakukan apapun. Usut punya usut, ternyata teror gaib itu muncul bukan karena ulah mereka, melainkan karena ada satu kesalahan fatal yang dilakukan oleh pihak keluarga pengantin. Kira-kira kesalahan apa itu? Begini jalan ceritanya. Kisah ini dialami langsung oleh Naila dan keluarganya yang berasal dari Jambi. Waktu itu, saudara jauh Naila yang namanya Denny mau menikah dengan tunangannya, Maya. Acara pernikahannya sendiri digelar di rumah Maya, yang lokasinya masuk ke daerah pedalaman sekali di Jambi, namanya Kampung Kemuning. Jarak dari rumah Naila ke kampungnya Maya ini lumayan menyita waktu, sekitar 4 jam perjalanan. Karena lumayan jauh, keluarga Naila sengaja datang dari hari pertama akad nikah. Rencananya mereka bakal menginap di sana selama 4 malam, dari hari Selasa sampai Jumat, soalnya rangkaian acara Denny dan Maya sangat padat. Setelah akad di hari Rabu, mereka masih harus mengikuti beberapa ritual adat setempat yang masih dipercaya oleh warga di sana. Singkat cerita, setelah semuanya sepakat, hari Selasa jam 9 pagi, rombongan Naila langsung berangkat ke Kampung Kemuning naik mobil. Ada 7 orang yang ikut, yaitu Naila, ibunya, neneknya, Ricky, tantenya yang bernama Saras sambil menggendong bayinya, dan sepupu Naila yang namanya Rahmat dapat tugas jadi sopir. Di awal perjalanan semuanya aman-aman saja. Tapi ketika mobil sudah keluar dari jalan utama, kondisi jalanan langsung berubah drastis. Dari yang tadinya aspal mulus, berganti jadi jalanan berbatu yang rusak. Sepanjang jalan juga sepi sekali, tidak ada satupun kendaraan lain yang lewat selain mobil mereka. Setelah 4 jam menempuh perjalanan yang melelahkan, sampailah mereka di rumah Maya sekitar jam 1 siang. Namun karena tempat di rumah Maya pas-pasan, pihak keluarga mempelai perempuan akhirnya mengarahkan rombongan Naila buat menginap di rumah saudaranya, yaitu Pak Aji dan Bu Lilis. Rumah Pak Aji dan Bu Lilis ini modelnya rumah panggung tradisional dan posisinya persis di ujung kampung. Di sebelah kiri rumahnya ada aliran sungai dan jembatan sederhana yang dibuat dari batangan pohon. Sebenarnya saat perjalanan menuju ke arah rumah itu, perasaan Naila tiba-tiba tidak enak. Dia merasa ada hawa atau aura yang berbeda di sekitar sana. Untungnya rasa tidak nyaman itu agak teralihkan karena Bu Lilis menyambut mereka dengan sangat ramah. Mereka langsung disuguhi makanan sambil diajak ngobrol santai. Di tengah-tengah obrolan, Bu Lilis sempat cerita kalau ada di kampung mereka itu masih kental sekali. Makanya mayoritas warga di sana bentuk rumahnya masih rumah panggung, dan cuma 1-2 rumah saja yang sudah pakai dinding bata. Mendengar cerita Bu Lilis, rombongan Naila cuma bisa manggut-manggut. Tapi omongan Bu Lilis tadi langsung bikin pikiran Naila jalan kemana-mana. Pikirnya, kalau suatu daerah adatnya masih kuat, pasti ada aturan atau pantangan tertentu yang tidak boleh dilanggar, apalagi buat pendatang seperti mereka. Sebenarnya sebagai tamu mereka ingin bertanya, apa saja larangan khusus yang harus mereka patuhi selama menginap di sana. Tapi karena suasana obrolannya lagi hangat, mereka jadi sungkan dan tidak enak hati buat nanya hal seserius itu. Akhirnya pertanyaan itu cuma berputar-putar di kepala Naila. Lagian mereka mikir, sudahlah, toh cuma numpang tidur beberapa malam saja. Selesai makan dan ngobrol, Bu Lilis langsung mengantarkan rombongan ke kamar buat menaruh barang-barang. Tak lama kemudian, ibunya Naila, nenek, dan Naila sendiri langsung keluar lagi untuk bergabung dengan ibu-ibu warga desa yang lagi masak-masak untuk acara besok. Sementara buat yang laki-laki, mereka lebih milih buat rebahan dan istirahat di dalam rumah Bu Lilis. Setibanya Naila, ibu, dan neneknya di lokasi, para ibu yang sedang sibuk memasak di dekat kediaman Maya langsung menyambut mereka dengan hangat. Tanpa canggung, Naila beserta keluarganya segera berbaur untuk mengulurkan bantuan.
Suasana di sana tampak begitu sibuk. Ada yang sibuk meracik bumbu, mengaduk hidangan di kuali besar, hingga mempersiapkan segala keperluan untuk esok hari. Sepanjang siang itu, segalanya berjalan normal tanpa ada kejanggalan sedikit pun. Namun begitu malam tiba, Naila mulai merasakan suasana yang berbeda di kampung tersebut. Usai menyelesaikan urusan masak-memasak, Naila beserta ibu dan neneknya kembali ke kediaman Pak Aji untuk membersihkan diri dan melepas lelah sejenak. Menjelang waktu maghrib, mereka bersiap kembali ke rumah Maya. Malam itu, pihak keluarga mempelai telah menyediakan berbagai hiburan, mulai dari panggung organ tunggal, pertunjukan tarian adat, hingga tradisi berbalas pantun khas Melayu. Karena jarak antara kediaman Pak Aji dan rumah Maya terbilang dekat, mereka memutuskan untuk berjalan kaki. Bu Lilis beserta kedua anaknya pun turut serta menemani perjalanan mereka. Di tengah perjalanan, pandangan Naila mendadak terhenti pada sebuah bangunan yang tampak mencolok. Berbeda dengan kediaman warga lain yang berbentuk panggung, bangunan ini permanen terbuat dari bata. Warnanya pun sangat kontras, yakni hijau neon, namun dalam keadaan gelap gulita tanpa lampu yang menyala. Naila terpaku selama beberapa saat menatap bangunan tersebut. Bukan karena rasa takut, melainkan karena munculnya sebuah perasaan ganjil yang sulit untuk dijelaskan. Demi mengusir rasa tidak nyaman itu, ia segera membuang muka dan kembali menatap lurus ke depan. Seolah menangkap kegelisahan yang tersirat di wajah Naila, Bu Lilis pun membuka suara. Ia menjelaskan bahwa bangunan tersebut adalah milik keluarga kaya, itulah mengapa bentuknya berbeda sendiri. Sayangnya, rumah itu sudah lama terbengkalai lantaran pemiliknya sedang menjalani perawatan di rumah sakit dan tak kunjung sembuh hingga saat ini. Bu Lilis juga menambahkan bahwa sebenarnya sempat ada keluarga yang diminta untuk menjaga rumah tersebut, namun tidak ada yang betah lebih dari 1 hari. Rumah itu angker. Kemarin, kerabat saya diganggu oleh perwujudan wanita berpakaian adat Tionghoa. Tidak hanya itu, warga juga melihat penampakan sosok tanpa kepala. Mendengar penuturan Bu Lilis, Naila, ibu dan neneknya seketika terbungkam. Meski bibir mereka terkunci, ada rasa segan dan ngeri yang mulai menjalar di dalam hati. Menyadari perubahan suasana tersebut, Bu Lilis pun bergegas mengalihkan topik pembicaraan. Tak lama kemudian, mereka tiba di kediaman Maya dan langsung membaur menikmati kemeriahan acara yang disuguhkan. 2 jam berlalu, waktu sudah semakin larut. Naila dan keluarganya pun bersiap untuk menyudahi malam dan kembali ke rumah Pak Aji. Namun karena dibayangi rasa takut untuk melewati rumah hijau neon yang angker tadi, Naila memilih untuk menelepon Rahmat agar menjemput mereka menggunakan mobil. Setelah Rahmat tiba, mereka segera masuk ke dalam kendaraan. Saat mobil melintasi bangunan hijau tersebut, Naila kembali melirik sekilas ke arah jendela. Kondisinya masih sama, gelap dan sunyi. Entah mengapa, dadanya mendadak terasa sesak dan jantungnya berdegup lebih kencang. Ia mencoba menarik napas dalam-dalam, berusaha menepis firasat buruk yang berkecamuk di kepalanya. Setibanya mereka di halaman rumah Pak Aji, ternyata rombongan keluarga besar lainnya yang bertolak dari Jambi juga baru saja sampai. Jumlah mereka jauh lebih banyak. Di antara rombongan yang baru tiba itu, tampak pula Daris, adik kandung dari Tante Saras. Baru saja kaki Naila melangkah turun dari mobil, Tante Saras tiba-tiba memanggilnya dengan raut wajah cemas. Tante Saras langsung berbisik bahwa perasaannya sejak tadi sangat tidak enak. Ia kemudian menceritakan kejadian aneh yang dialami oleh rombongan Daris selama di perjalanan. Ketika mobil mereka tengah melaju, jalanan mendadak dihadang oleh seekor kucing. Keanehannya terletak pada ukuran tubuh kucing tersebut yang memiliki ekor sangat panjang, jauh dari kewajaran kucing pada umumnya. Tidak berhenti di situ, begitu roda mobil mereka hendak melewati gerbang masuk kampung, mereka kembali dihadang oleh seekor ular besar di tengah jalan dan enggan untuk menyingkir. Mendengar rentetan kisah itu, kuduk Naila seketika berdiri. Aura mistis terasa semakin menyelimuti mereka. Namun demi menjaga kondisi psikologis keluarga dan tidak ingin merusak suasana, Naila mencoba bersikap tenang. Ia menenangkan Tante Saras dan mengatakan bahwa semua insiden tersebut hanyalah kebetulan belaka, mengingat area kampung ini memang masih dikelilingi oleh hutan lebat sehingga wajar jika banyak hewan liar yang melintas. Tante Saras akhirnya memilih untuk tidak memperpanjang kegelisahannya, meskipun ganjalan besar masih menyelimuti hatinya. Mereka pun menyudahi obrolan malam itu,
melangkah masuk ke dalam rumah dan segera memejamkan mata agar tidak terlambat menghadiri prosesi sakral pernikahan esok hari. Prosesi akad nikah berlangsung dengan khidmat dan lancar. Keduanya kini telah resmi menjadi sepasang suami istri. Perhelatan pun berlanjut hingga siang hari, diisi dengan acara resepsi serta rentetan agenda keluarga lainnya. Segala sesuatunya berjalan normal sebagaimana mestinya. Memasuki malam kedua, Naila dan keluarganya kembali mendatangi rumah Maya untuk menghadiri pengajian. Sudah menjadi adat di kampung tersebut untuk menggelar doa bersama setelah kedua mempelai sah menikah. Usai acara, mereka pun kembali ke kediaman Pak Aji untuk beristirahat. Karena jumlah keluarga yang menginap di sana sangat banyak, posisi tidur pun diatur berjejer, kaum perempuan tidur di dalam rumah, sementara kaum lelaki memilih untuk berhamparan di area teras. Saat hendak memejamkan mata, Tante Saras yang berbaring di samping Naila tiba-tiba membisikkan sesuatu. Saat rombongan Naila pergi ke acara pengajian tadi, Tante Saras, ibu, dan neneknya memilih tidak ikut karena tubuh mereka teramat lelah. Sepeninggal rombongan, mereka mendadak dikejutkan oleh suara lolongan anjing yang sangat gaduh di depan rumah. Suara itu begitu bising hingga membuat anak Tante Saras terbangun dari tidurnya. Namun anehnya, saat Tante Saras mengintip dari balik jendela, tidak ada seekor anjing pun di luar sana. Suara lolongan itu hilang begitu saja dalam sekejap. Sesaat setelah Tante Saras kembali ke posisinya, tiba-tiba terdengar deru suara sepeda motor yang sangat memekakan telinga, seolah-olah sedang melaju tepat di depan rumah. Suara itu tidak hanya didengar oleh Tante Saras, melainkan ibu dan nenek pun ikut mendengarnya. Awalnya mereka menduga suara itu berasal dari motor pemuda kampung yang sedang nongkrong di warung dekat rumah Pak Aji, sehingga mereka mengabaikannya. Akan tetapi, selang beberapa saat, deruk knalpot itu terdengar kembali dan enggan berhenti. Suara motor tersebut terdengar seakan-akan sedang berputar-putar mengitari halaman rumah. Tante Saras kembali memberanikan diri untuk mengintip keluar. Hasilnya tetap sama, tidak ada apa-apa di sana. Bahkan warung di dekat rumah Pak Aji yang biasa menjadi tempat singgah pun terlihat gelap gulita karena sudah tutup. Sama sekali tidak ada satupun kendaraan yang melintas. Padahal saat Tante Saras mengintip, telinganya mendengar dengan sangat jelas deru mesin motor tersebut tepat di depan rumah. Merasa ada yang tidak beres, Tante Saras dan Ibu Naila segera masuk ke dalam kamar dan bergegas merapalkan zikir. Tak lama kemudian, suara misterius itu perlahan-lahan lenyap. Mendengar penuturan Tante Saras, perasaan Naila kian tidak menentu. Ditambah lagi bayang-bayang ketakutan dari rumah hijau neon yang angker kemarin masih terus membekas di benaknya. Namun Naila berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang. Mereka berdua akhirnya sepakat untuk menyudahi pembicaraan mistis tersebut dan memilih tidur karena malam sudah semakin larut. Baru saja Naila ingin memejamkan mata, perutnya mendadak terasa lapar. Ia pun meminta Tante Saras untuk menemaninya mencari makanan di dapur. Saat melangkah keluar kamar, mereka berpapasan dengan ibu yang baru saja kembali dari kamar mandi, yang akhirnya memutuskan untuk ikut menemani Naila ke dapur. Mereka bertiga pun melangkah turun, sebab posisi dapur berada di bagian bawah rumah panggung tersebut. Ketika Naila hendak menyendok nasi, ia terkejut karena nasi di dalam wadah tersebut ternyata sudah basi. Padahal nasi itu baru saja dipanaskan di dalam magicom, dan Tante Saras sempat memakannya beberapa jam lalu dalam kondisi yang masih sangat baik. Naila mencoba berpikir positif bahwa mungkin memang sudah waktunya nasi itu rusak. Ia kemudian beralih membuka magicom satunya lagi, yang mereka bawa dari Jambi untuk meringankan beban keluarga pengantin. Namun begitu tutupnya dibuka, hal yang sama kembali terjadi, nasi di dalamnya pun telah basi. Bukan hanya itu, seluruh lauk pauk sisa hajatan yang mereka bawa juga telah basi dan mengeluarkan aroma busuk yang menyengat. Hal yang paling membuat mereka bergidik adalah ketika tutup wadah dibuka, uap panas yang keluar tampak normal seperti biasa, tetapi kondisi makanan di dalamnya seperti sudah membusuk berhari-hari. Warnanya berubah drastis, berlendir, serta bertekstur sangat lembek dan lengket. Secara logika, rasanya mustahil seluruh makanan tersebut bisa membusuk secara bersamaan hanya dalam kurun waktu beberapa jam, terlebih semuanya baru saja dipanaskan setelah dibawa dari tempat pesta. Naila, Tante Saras, dan ibunya tidak habis pikir dengan kejanggalan ini. Merasa ada yang tidak beres, mereka segera menghampiri Bu Lilis yang kebetulan saat itu masih berada di teras rumah sedang mengobrol.
Ibu Naila langsung menceritakan perihal seluruh makanan yang membusuk secara mendadak tersebut. Mendengar kabar itu, raut wajah Bu Lilis seketika berubah terkejut. Dengan sikap yang tampak sedikit gelagapan, ia menjawab bahwa mungkin makanan itu memang sudah waktunya basi. Ia kemudian menyarankan agar Naila memasak mie instan saja sebagai pengganjal perut. Ibu Naila sebenarnya menangkap sesuatu yang aneh dari respons Bu Lilis yang gugup, namun ia memilih untuk diam dan mengangguk. Mereka pun kembali ke dapur untuk menyingkirkan makanan busuk tersebut dan mulai merebus mie. Saat mereka sedang menunggu air mendidih, Bu Lilis tiba-tiba menyusul ke dapur. Ia berjalan mendekat dan memeriksa sendiri kondisi nasi serta lauk pauk yang telah rusak itu. Ketegangan terpancar sangat jelas di wajahnya. Sambil menatap makanan berlendir tersebut, dengan suara yang perlahan Bu Lilis akhirnya berkata, "Sepertinya ada yang sengaja mengganggu kita." Mendengar kalimat yang keluar dari Bu Lilis, Naila, ibunya, dan Tante Sarah seketika terperangah tak percaya. Bu Lilis kemudian berkisah bahwa semua kejanggalan yang mereka alami adalah bentuk gangguan dari sosok gaib penunggu kampung. Konon, jika ada rombongan orang asing yang datang dalam jumlah banyak, penunggu tersebut akan menunjukkan eksistensinya secara perlahan, entah melalui suara-suara aneh, atau terkadang dengan merusak makanan. Mendengar penjelasan Bu Lilis, Naila, Ibu, dan Tante Saras hanya bisa terdiam sembari saling berpandangan. Seakan memahami kebingungan ketiga tamunya, Bu Lilis pun mulai menceritakan asal-usul penunggu tersebut dengan lebih gamblang. Dahulu, sungai yang mengalir di samping rumah Bu Lilis hanyalah sebuah sungai kecil berair jernih dan dipenuhi banyak ikan. Anak-anak kampung sering menghabiskan waktu untuk bermain dan mandi di sana. Namun segalanya berubah total semenjak aktivitas pertambangan ilegal mulai beroperasi. Lambat laun aliran sungai itu semakin melebar, sementara airnya berubah menjadi keruh kecoklatan dan mengeluarkan aroma tak sedap. Bersamaan dengan rusaknya alam tersebut, teror mistis pun mulai bermunculan. Terkadang warga mendengar suara tangisan misterius atau langkah kaki tanpa wujud. Namun hal yang paling melekat di ingatan warga adalah penampakan mengerikan dari sesosok pria tanpa kepala, yang kemudian dijuluki warga sebagai lelaki kepala buntung. Kemunculan makhluk inilah yang membuat sungai tersebut mendadak dikeramatkan dan menjadi sangat angker. Berdasarkan desas-desus yang beredar, penunggu sungai itu murka karena tempat tinggalnya dirusak oleh keserakahan manusia. Itulah alasan mengapa ia kerap mengusik siapa saja, terutama para pendatang yang masuk ke wilayah tersebut tanpa izin. Gangguannya tidak melulu berupa penampakan fisik, melainkan bisa berupa serangan psikologis yang membuat korbannya merasa tidak nyaman hingga tidak bisa tidur. Bu Lilis menambahkan, teror dari penunggu sungai ini tidak main-main karena sudah berada pada tahap meminta tumbal nyawa. Warga kampung sangat mempercayai hal tersebut, lantaran beberapa waktu lalu ada seorang penduduk setempat yang tewas tenggelam secara misterius saat sedang mengambil air di sana. Sejak tragedi itu, tidak ada lagi warga yang berani melintasi, apalagi mengambil air dari sungai tersebut. Mendengar penuturan Bu Lilis, rasa takut kian mencekam sanubari Naila, Ibu, dan Tante Saras. Kendati demikian, mereka tidak memiliki pilihan lain selain bertahan hingga seluruh rangkaian acara pernikahan usai. Keesokan harinya, sekitar pukul 5 subuh, Naila terbangun karena ingin buang air kecil. Ia pun membangunkan Tante Saras untuk menemaninya ke kamar mandi. Selepas buang air, mereka bergegas kembali ke kamar. Namun tepat saat hendak menutup kembali pintu kamar, pandangan mata Naila tanpa sengaja terlempar ke arah halaman depan rumah. Sesuatu di sana mendadak menarik perhatiannya. Naila sempat mematung sejenak di ambang pintu, bimbang antara harus masuk atau memeriksa rasa penasarannya. Akhirnya rasa ingin tahu yang besar menuntun langkah kakinya menuju ke area teras rumah. Pandangan mata Naila tertuju lurus pada salah satu pohon pisang yang letaknya tidak jauh dari tempat ia berdiri. Di bawah temaramnya fajar, Naila melihat dengan sangat jelas, sesosok pria sedang berdiri tegak di bawah pohon pisang itu, menatap tajam ke arahnya tanpa berkedip. Dalam sekejap rasa penasaran Naila runtuh berganti kepanikan luar biasa. Secara refleks ia langsung berbalik dan berlari kencang masuk ke dalam rumah. Pagi harinya sekitar pukul 9, Naila dan anggota keluarga lainnya kembali ke rumah Maya untuk menghadiri acara makan siang bersama keluarga besar mempelai wanita. Agenda hari itu diisi dengan silaturahmi formal sekaligus pembubaran panitia pernikahan. Setelah seluruh rangkaian acara selesai,
rombongan juga sempat diajak untuk berjalan-jalan keliling kampung. Hingga akhirnya, malam terakhir pun tiba. Esok hari mereka sudah dijadwalkan untuk bertolak kembali ke Jambi. Saat seluruh keluarga sedang berkumpul dan mengobrol di rumah Pak Aji, Weki, Abang Naila, mendadak merasa lapar dan berniat untuk mencari makan. Saat Ricky hendak mengambil nasi dan lauk di dapur, seluruh makanan tersebut ternyata sudah membusuk dan berbau basi. Sontak saja, rasa lapar yang bercampur lelah membuat emosi Ricky tersulut. Secara spontan ia berseru dengan nada tinggi, "Ngapain sih mengganggu terus? Tinggal malam ini saja kami menginap di sini, tapi masih saja kalian usili." Mendengar bentakan Ricky yang terdengar keras seperti menantang, sang ibu langsung menegurnya. Ibu mengingatkan Ricky untuk menjaga ucapannya dan tidak berbicara sembarangan, mengingat mereka yang hanyalah pendatang di kampung tersebut. Dengan raut wajah yang masih dilingkupi kekesalan, Ricky akhirnya memilih diam. Sambil menahan amarah yang bergejolak di dada, ia terpaksa menyeduh mie instan untuk mengganjal perutnya malam itu. Malam pun kian larut, dan satu persatu dari mereka mulai beristirahat untuk tidur karena esok hari mereka sudah harus bertolak pulang. Suasana di dalam rumah Pak Aji seketika senyap. Namun di saat semua orang telah terlelap, tiba-tiba Ricky berteriak sangat kencang. Suara lengkingannya sontak mengejutkan dan membangunkan semua orang yang ada di dalam rumah. Tanpa pikir panjang, mereka langsung berlari menghampiri Ricky di tempat ia berbaring. Anehnya, Ricky sama sekali tidak merespon panggilan mereka. Matanya masih terpejam rapat dengan kondisi seluruh tubuh yang kaku. Napasnya terdengar sangat berat dan memburu, sementara mulutnya terbuka lebar seakan-akan ingin berteriak histeris, namun tidak ada suara yang keluar. Bu Lilis yang kala itu ikut terbangun dan melihat kondisi Ricky, langsung bergerak cepat menepuk-nepuk telapak kaki Ricky beberapa kali. Tak selang lama, Ricky akhirnya tersentak bangun dengan napas tersengal-sengal. Keringat dingin tampak bercucuran membasahi tubuhnya, dan raut wajahnya berubah menjadi sangat pucat pasi. Dengan cemas, Bu Lilis bertanya, "Ada apa Ricky? Apa yang terjadi?" Sambil mencoba mengatur napasnya yang masih terasa berat, Ricky menjawab bahwa tubuhnya terasa kaku seperti ada sosok tak kasat mata yang menindihnya dengan sangat kuat. Mereka pun berusaha menenangkan Ricky, dan Bu Lilis menyuruhnya untuk memperbanyak doa. Setelah keadaan dirasa mulai membaik, mereka pun membubarkan diri dan kembali ke tempat tidur masing-masing. Namun, belum ada 5 menit setelah semua orang kembali berbaring, keheningan malam itu lagi-lagi pecah oleh suara teriakan Ricky. Ia kembali mengalami fenomena ketindihan. Matanya terpejam, tubuhnya mandi keringat, dan kali ini mulutnya terus-menerus berteriak kencang. Bu Lilis kembali bergegas menepuk-nepuk tubuh Ricky hingga pemuda itu tersadar untuk kedua kalinya. Sedetik kemudian, suasana mendadak berubah tegang. Bu Lilis tiba-tiba menatap anggota keluarga Naila satu demi satu dengan pandangan yang sangat tajam dan berkata, "Kalian sebenarnya ada berbuat apa di sini? Apa yang sudah kalian lakukan?" tanya Bu Lilis. Mendengar pertanyaan itu, Naila langsung tersadar. Ia langsung tanggap bahwa apa yang dialami oleh abangnya bisa jadi adalah imbas dari ucapan Wiki yang bernada menantang saat mendapati makanannya basi beberapa saat lalu. Tanpa ada yang ditutupi, Naila pun menceritakan kronologi ucapan Wiki kepada Bu Lilis, termasuk rentetan kejanggalan misterius yang terus-menerus meneror mereka selama menginap di sana. Setelah mendengarkan seluruh kesaksian Naila, Pak Aji dan Bu Lilis sempat terdiam dan tidak banyak bicara. Mereka kemudian memberikan saran tegas bahwa esok pagi, perwakilan keluarga Naila wajib meminta maaf secara adat kepada entitas tak kasat mata yang menghuni kampung tersebut. Tanpa berniat membantah, keesokan paginya keluarga Naila segera melakukan apa yang dipinta oleh Pak Aji. Sesuai dengan tradisi lokal masyarakat setempat, mereka menjalani ritual permohonan maaf kepada sang penunggu kampung. Usai ritual digelar, mereka pun berpamitan secara baik-baik dan atas kesepakatan bersama, rombongan memutuskan untuk pulang lebih awal dari jadwal semula. Di tengah perjalanan mereka bertolak pulang meninggalkan kampung tersebut, ponsel genggam Naila berdering. Rupanya Denny menelepon untuk menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga Naila atas segala runtunan kejadian tidak menyenangkan yang mereka alami selama berada di sana, termasuk misteri makanan yang mendadak membusuk. Ternyata kabar teror tersebut sudah sampai ke telinga Denny. Melalui sambungan telepon itu pula, Denny akhirnya membeberkan fakta mengejutkan.
Ia memberitahu bahwa akar dari segala teror mistis yang mereka alami sebenarnya bersumber dari kelalaian keluarga Maya selaku mempelai wanita. Keluarga Maya ternyata melewatkan satu ritual adat sakral yang wajib dilakukan secara turun-temurun di kampung Kemuning. Seharusnya, sebelum hajatan besar dimulai, pihak keluarga mempelai wanita harus meminta izin terlebih dahulu kepada sosok penunggu kampung, yaitu sang lelaki kepala buntung. Mereka diwajibkan mempersiapkan semacam sesajen sebagai simbol penghormatan dan permisi. Sebab, saat hajatan berlangsung, suasana kampung akan menjadi sangat bising oleh suara musik serta ramainya kepungan orang-orang asing dari luar daerah, dan hal itu dianggap sangat mengusik ketenangan wilayah sang penunggu. Namun karena waktu itu keluarga Maya terlalu sibuk dengan urusan persiapan nikah, mereka melupakan ritual penting tersebut. Akibat kelalaian satu pihak itu, imbas gangguan gaibnya justru salah sasaran dan meneror keluarga Naila yang sebenarnya tidak tahu apa-apa. Beruntung, dari sekian banyak rentetan kejadian mistis dan mengerikan yang menguji nyali mereka, seluruh anggota keluarga Naila tetap dilindungi dan bisa pulang sampai ke rumah dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Dari kisah ini, kita dapat memetik sebuah pelajaran berharga, dimanapun kaki kita berpijak, entah itu di kota modern maupun di pedalaman yang masih kental akan adat istiadatnya, jagalah selalu lisan dan sikap kita. Kita tidak pernah tahu apa yang hidup berdampingan dengan kita. Hormatilah aturan setempat, sebab kelalaian kecil atau ucapan yang gegabah bisa menjadi pemantik bagi petaka yang tidak terduga. Sekian dulu kisah nyata horor kali ini, sampai jumpa di kisah nyata horor berikutnya. Salam santun dari kami tim Bagas Horror Story.